Ada yang pulang membawa keresahan dan kecemasan. Kian malam semakin buas, membawa pikiran semakin jauh dari kenyataan yang ada. Tidak jarang tiba-tiba air mata sudah ada di pelupuk. Kelopak mata kebingungan, dari mana datangnya dan milik siapa kesedihan itu. Baru sadar, beberapa hal datang hari ini setelah disembunyikan atau ditumpuk sekian lama. Kadang juga yang memang lagi lelah saja dan ingin menangis. Suatu ketika, larut ke dalam penyesalan, rasa bersalah, hingga rasa kehilangan yang pernah memilukan. Namun tersadar, kehilangan terburuk adalah kehilangan diri sendiri. Kekosongan yang selama ini ada di dada, memberatkan napas, ternyata bukan karena tidak merasa dicintai, namun karena sedang tidak ada yang bisa kau cintai, bahkan dirimu sendiri. Ketika nyaman dengan diri, kita bisa bertanya-tanya, kenapa segelas teh hangat, buku-buku tentang cerita dari tempat yang jauh, sampai film-film tentang banyak kecemasan dan harapan, bisa lebih menenangkan dan menyembuhkan ketimbang dunia yang sebetulnya sedang dihuni. Kadang kenyamanan datang dari tempat yang jauh, sebelum akhirnya sadar ternyata tempat tenang adanya di dalam diri. Ketika mampu bersebelahan dengan kecemasan sendiri, tempat pulang semua aman. Setelah diri bisa berteman sama isi kepala sendiri, kita akan belajar untuk tidak terganggu sama berisiknya orang lain yang belum nyaman sama dirinya. Tidak heran ada orang bilang kita aneh saat kita bisa nyaman dengan diri sendiri. Mungkin bagi mereka, kenyamanan hanya saat bersama orang lain, tertawa bersama, meneriaki sesuatu sesama, karena bagi mereka tidak ada yang menyenangkan dalam dirinya sendiri. Wajar. Anggap saja ada bagian dari diri kita yang sedang perlu pertolongan, karena semangat untuk sembuh dan tumbuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang sadar dirinya sedang terluka dan memerlukan bantuan, dibanding mereka yang tidak merasa, entah karena membohongi diri, menolak sampai mengusir. Luka. Kalau suatu hari nanti kau lihat seseorang sedang merasa berantakan atau tidak berguna, tugasmu ingatkan mereka tentang apa saja yang sudah mampu mereka raih. Ingatkan seberapa besar ia punya arti di hidupmu. Maka ia akan belajar membuat narasi untuk dirinya sendiri, punya alasan untuk dijelaskan pada jiwanya sendiri, hingga lahirlah keberanian melakukan hal-hal lainnya yang lebih besar dari apa yang telah ia lakukan sebelumnya dalam hidup. Kadang, saat lelah, mungkin tubuh hanya butuh sandaran tanpa saran. Duduk bersebelahan dan saling diam, merasa diizinkan untuk bernapas lebih berat dari biasanya, membiarkan sunyi dengan berisiknya isi kepala, hingga di dalamnya menenang dengan perlahan. Kadang hal-hal berguna dan bermakna tidak terlihat megah dan meriah, namun mampu membuat seseorang bersikap gundah. Sebelum sembuh dan memperbaiki, kita perlu terima dan akui bahwa memang ada yang perlu disembuhkan dan diperbaiki. Jangan lupa untuk tidak perlu malu ketika sedang perlu bantuan. Akui jika memang ada yang sedang terluka di dalam jiwa. Tidak perlu malu ada yang belum berhasil dilalui. Kalau kamu merasa bersemangat untuk sembuh dan tumbuh, berterima kasihlah pada diri sendiri. Ada yang cari alasan pergi, ada yang pergi agar punya alasan pulang. Ada yang pergi cari arti lain dari rumah, atau cari rumah di tempat lain. Ternyata kita sama-sama gelap, sama-sama terang, sama-sama suka lupa pulang. Ternyata kita bisa menjadi rumah itu sendiri.